warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8. Setelah kemarin kita membahas bentuk kerjasama negara-negara ASEAN, dan kali ini kita akan bahas pengaruh kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. A. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Semua petinggi ASEAN telah sepakat untuk membentuk suatu pasar tunggal di daerah Asia Tenggara pada akhir tahun 2015. Dengan kesepakatan tersebut dilakukan untuk menumbuhkan suatu daya saing ASEAN agar meningkat serta mampu bersaing dengan negara Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Hal penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan guna memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota ASEAN. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Tujuan utama dari dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA adalah: pertama, menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi dengan kaitannya pada elemen produk aktivitas ekonomi bebas seperti tenaga kerja, bebas biaya untuk aliran barang dan jasa dari kawasan regional ASEAN, serta keluar masuknya investasi dan aliran modal untuk negara-negara sekawasan. 2. Menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi tinggi yang ditandai dengan dikuatkannya peraturan dalam kompetisi ekonomi, yaitu meliputi perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, perpajakan, kelancaran aktivitas e-commerce, dan juga pengembangan infrastruktur. 3. Meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi usaha kecil dan menengah atau UKM. Dan yang terakhir, mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam peraturan kebijakan global. Selanjutnya, B. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Tentunya di sini pengaruhnya ada yang bersifat positif dan juga negatif. Yang pertama, pengaruh positifnya: A. Menciptakan solidaritas antar negara ASEAN. Interaksi yang sering terjadi pada masyarakat ASEAN akan membangun rasa kebersamaan dan kerukunan antar masyarakat sesama ASEAN. Jika rasa solidaritas ini tumbuh dengan baik, maka hal-hal lainnya akan cukup mudah untuk dilakukan. Kerjasama antar masyarakat ASEAN pun akan mudah tercipta. Kedua, terdapat upaya mendorong isu-isu kebijakan yang terkait dengan upaya pencapaian kesejahteraan sosial dan pembangunan antar negara anggota ASEAN. Mencapai maksud ini, maka dibentuklah suatu wadah yang disebut dengan ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development. Ini adalah pertemuan seluruh menteri sosial atau kesejahteraan sosial negara-negara ASEAN, di mana pada pertemuan ini para menteri tersebut melaporkan upaya-upaya pencapaian kesejahteraan sosial dan pembangunan di masing-masing negaranya. Pertemuan para menteri sosial ini juga bermaksud mendorong kebijakan yang terkait dengan upaya pencapaian kesejahteraan sosial dan pembangunan. Kemudian yang kedua, pengaruh negatif. Pertama, kemungkinan akan timbul gesekan-gesekan atau pertentangan-pertentangan antara penanaman modal dari negara-negara ASEAN dengan tatanan hidup sosial yang sudah menjadi pegangan masyarakat. Hal ini jangan sampai terjadi karena justru akan menjadi penghambat perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Kemudian yang kedua, dikhawatirkan akan muncul sikap konsumerisme dan hedonisme karena banyak dan beragamnya barang yang masuk dari negara-negara ASEAN. Sikap negatif ini akan berdampak secara sosial karena bisa jadi barang-barang yang dibeli bukan karena berdasarkan kebutuhan, tapi dan maksud lain, misalnya supaya dipandang orang lain atau karena status sosial yang ingin ditingkatkan di tengah masyarakat.
Kemudian C. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kebudayaan merupakan salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015. Konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue, Vietnam dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN tanggal 19 sampai 20 April 2014 menegaskan tekad semua negara ASEAN tentang suatu komunitas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama. Adapun beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh dari perubahan komitmen kebudayaan ASEAN. Pertama, Festival Budaya ASEAN atau FBA. Festival Budaya ASEAN tahun 2013 digelar di kota Purwakarta, Jawa Barat tanggal 29 Juni 2013. Kegiatan ini diikuti 9 negara yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan tuan rumah Indonesia. Ini merupakan ajang mempertautkan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Bagi Indonesia, kegiatan ini merupakan salah satu cara memperoleh devisa dari sektor pariwisata. 2. Perkembangan budaya serumpun ASEAN. Jambore Kemah Budaya Serumpun. Kegiatan ini sudah beberapa kali berlangsung, yaitu tahun 2010 di Sambas, tahun 2012 di Makassar, dan tahun 2017 di Kabupaten Siak. Kegiatan ini turut mendukung kelestarian dan peningkatan silaturahmi bangsa serumpun Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, turut serta mewariskan dan menanamkan nilai-nilai budaya luhur kepada generasi muda Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, serta memperkuat komitmen terhadap suksesnya pendidikan, mendukung program kepariwisataan, khususnya dengan memperkenalkan budaya daerah sebagai daerah tujuan wisata terpilih dan spesifik. Dan yang ketiga, industri musik. Musik merupakan salah satu hasil dari budaya. Saat ini musik menjadi salah satu cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Perkembangan industri musik sangat maju. Konser, festival musik, dan berbagai event lainnya menunjukkan hal tersebut. Kemudian, D. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik biasanya terjadi karena adanya sengketa batas wilayah. Oleh karena batas wilayah satu negara dengan negara lain menyebabkan ketegangan antar dua negara tetangga. Berikut beberapa kasus yang terjadi akibat pengaruh interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik. Pertama, sengketa perbatasan wilayah. Masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Ligitan, kasus Kepulauan Spratly dan Quilpert Vihar, dan Pulau Pedera Branca. Hal yang paling menyita negara-negara ASEAN adalah klaim Tiongkok terhadap Laut Tiongkok Selatan, yang dianggap sebagai laut tangkap tradisional mereka. Tiongkok kemudian membangun Kepulauan Spratly di tengah Laut Tiongkok Selatan. Vietnam, Myanmar, dan Filipina memprotes keras tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok. Perbuatan Tiongkok terus berlanjut dengan mengakui Pulau Natuna sebagai wilayah zona eksklusif mereka, yang menyebabkan bangsa Indonesia melakukan protes keras. Akibat tindakan tersebut, ASEAN mulai mengetatkan kerjasama politik dan pertahanan, terutama wilayah perairan. Kemudian, yang kedua, pekerja migran. Pekerja migran merupakan masalah yang harus diselesaikan antar anggota ASEAN. Kebutuhan tenaga kerja murah menjadi banyak pekerja migran yang ingin bekerja di luar negeri. Bagi ASEAN, kasus tersebut menjadi perhatian tersendiri. Beberapa negara ASEAN menawarkan untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen, penempatan kerja, dan besaran upah yang diberikan. A. Penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran.
Fokusnya adalah bantuan teknik pada kelompok kerja ASEAN tentang pekerja migran yang terdiri dari serikat pekerja, organisasi non-pemerintah, organisasi pekerja migran, dan akademisi untuk melakukan advokasi, lobi, menyusun rancangan, dan menyelenggarakan konsultasi regional serta nasional mengenai deklarasi ASEAN dan suatu instrumen ASEAN yang bersifat mengikat bagi perlindungan tenaga kerja migran, sebagaimana ditetapkan dalam mandat rencana aksi Vientiane ASEAN. B. Penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga atau migran. Fokusnya adalah mendukung jejaring nasional pekerja migran dan pekerja rumah tangga migran dalam bentuk aliansi pekerja rumah tangga Asia di tingkat regional untuk mengadvokasi kesetaraan hak asasi manusia dan perlindungan ketenaga kerjaan bagi pekerja rumah tangga di Asia. Kemudian E. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Secara khusus untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contohnya, meningkatkan mutu pendidikan baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidikan, serta rekrutmen pendidikan yang profesional. Sekian penjelasan materi pada kesempatan kali ini, dan selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan yang sudah tertera di layar. Dan jangan lupa jaga diri kalian dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, cuci tangan setelah beraktivitas, kemudian menggunakan masker, dan yang terakhir adalah hindari kerumunan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.